Bu Agnes, sebenarnya ada sedikit pertanyaan yang dikatakan Pak Gede tadi, kan ada peradilan opini yang muncul yang sangat besar sekali sampai muncul predator dan sebagainya, kemudian kok cuma satu. Sebenarnya ada nggak Pak yang melapor selain dari yang satu korban ini Pak waktu itu? Berkali-kali sebenarnya. Jadi berkali-kali Mas Beki ini diburu bagaimana cara untuk menjerat. Baik orang yang tidak pernah mengaku jadi korban, dia melaporkan juga. Tapi kemudian kasusnya tentu tidak masuk kan. Kemudian ada... Maksudnya tidak pernah jadi korban tapi tidak pernah menjadi korban, dia melaporkan bahwa di situ loh ada peristiwa. Tapi ketika diproses tentu kasusnya nggak bisa lanjut. Mungkin orderan lah. Tapi kemudian yang kedua, ada juga orang melapor bahwa dia diperkosa. Tapi ternyata ini mantan pacarnya 5 tahun pacaran. Tiba-tiba sudah sekian tahun baru mengaku diperkosa. Nah kemudian ketika kasusnya berlanjut, tentu hanya SP3 kan. Tidak memenuhi unsur semua, keluar SP3. Lalu kemudian ada laporan lagi. Nah, ketika laporan inilah yang menyebabkan mungkin publik tidak paham. Kenapa sih ini dipanggil polisi kok nggak mau datang? Kenapa sampai ada DPO dan sebagainya? Siapa warga negara yang terus dibegitukan? Kemudian ya udah jengkel. Kira-kira begitulah. Perlawanannya jadinya, lah kemarin udah SP3, sekarang kok saya dipanggil lagi, sudah tersangka lagi. Nah, seperti itulah yang terjadi sehingga Mas Beki memilih merawat Pak Kiai yang kemudian waktu itu sakit daripada mengurusi permainan ini gitu loh. Ini yang di SP3 dengan yang saat ini sedang diproses beda pelapor, beda korban begitu ya. Pokoknya semua diupayakan. Nah, uniknya lagi yang kasus yang sudah di SP3 ini, Prof, ini orang ini dijadikan saksi di sini untuk memperkuat kasus ini. Padahal ini kan ada kaitan. Orang ini udah kasusnya nggak terbukti. Tapi pada waktu itu dipanggil nggak? Dipanggil, tapi dia bukan korban. Bukan korban, tapi dia menceritakan peristiwa dirinya yang sudah di SP3 itu. Nah, besok inilah kemudian bersaksi di sini. Pokoknya intinya gini, saksi itu disuruh bercerita yang serem-serem untuk menciptakan Mas Beki ini seorang predator seks itu loh. Tetapi kemudian satu persatu orang yang disebutkan kita panggil, semua membantah. Contoh, nah mungkin beliau juga ikut, ada istilah peristiwa mandi kemben pakai jari sidomukti gitu, sidomukti. Di kolam. Nah, kolamnya disebutkan di sini. Ternyata kolam itu dari baru buat itu belum pernah diisi air karena bocor. Sampai sekarang masih ada. Semua orang tahu. Berarti tidak ada kecil sebenarnya. dan bentuknya kecil. Mohon maaf, ya. Setelah ada perbuatan, visumnya berapa tahun atau berapa tahun? Itu lebih parah lagi. Loh, saya coba itu harus diterangkan dulu pada visum ini lucu. Kejadian 2017, visum itu ada 3. Ada 3 visum. 1 visum 2018, 2 visum di 2019. Nah, 2 visum di 2019 ini 1 bulan setelah melapor. Jadi melapornya ini visumnya tuh kalau salah November ini 2. Hasilnya berbeda satu sama lain. Dokternya sama, hasilnya beda. Kenapa beda? Bedanya? Karena visum yang ini berbeda dengan visum yang 2018. Lalu datanglah polisi ke sini. Lalu diperbaikilah. Alasannya salah ketik. Bedanya apa Pak dalam hasil itu? Perbedaannya itu yang di sini menyebutkan robekan lama di arah jam 13. Yang ini robekan lama 6 dan 9 sampai dasar. Kalau salah ketik kan 13, 6 dan 9 sampai dasar. Kayaknya kalau dibilang salah ketik kan mungkin salah apa namanya ini. Nah, akhirnya karena polisi datang lalu itu diperbaiki. Udah, jadilah kemudian yang visum 2018 dan visum 2019 jadi sama, 6 dan 9. Yang mengagetkan kami adalah kemarin itu saksi dari ahli forensik yang kita hadirkan menceritakan pengalaman beliaunya menjadi memvisum kasus-kasus asusila, maka ditemukan kalau robekan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu cenderung karena rangsangan. Jadi bukan karena paksaan. Tapi kalau robekannya 10, 11, 12, 1 dan 2 itu karena paksaan. Tapi gini Pak Gede, ngapunten. Jadi kita bingung sendiri lihat visumnya. Pak Gede sebagai kuasa hukum terdakwa, tapi kan Pak Gede juga sekaligus sebagai praktisi hukum gitu ya. Kalau melihat kasus perkosaan atau pencabulan sebenarnya secara umum ya, itu
bagaimana untuk bisa dikatakan memenuhi unsur? Karena memang selama ini korban-korban dari perkosaan ataupun pencabulan itu susah untuk mencapai keadilan karena itu tadi apalagi kadang-kadang berhadapan dengan orang besar begitu kan. Jadi pembalikan opini itu sering terjadi. Itu gimana Pak Gede? Jadi sekarang kan udah undang-undang TPKS sudah ada kan. Jadi jauh lebih gampang untuk menjerat pelaku yang sebenarnya ya. Nah, kalau kemarin itu saksi ahli psikologi forensik menceritakan kalau dia memang betul-betul menjadi korban pemerkosaan itu yang akan menimbulkan trauma yang mendalam. Proses penyembuhannya lama, bahkan ada 5 fase. Minimal ada 5 fase, bahkan ada 9-12 fase untuk orang itu kembali normal. Nah, kalau itu terjadi memang mau nggak mau proses hukumnya harus digencarkan, harus dihukum berat. Tetapi kalau orang tidak melakukan, peristiwanya tidak ada, kemudian diopinikan dulu di luar, lalu dipaksakan aparat untuk memprosesnya, sehingga bolak-balik melebihi 6 kali, lalu kemudian kasusnya dipaksakan dari belasan santri di bawah umur menjadi 1 orang dewasa, yang kami temukan ada surat, dia bersedia untuk dikawini, dan kami hadirkan di sidang, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, dan kami konfirmasikan juga kepada korban, dalam jarak waktu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, itu suka ngechat terdakwa. Pertanyaan saya, adakah korban, seperti yang tadi Mbak sampaikan, korban pemerkosaan, yang trauma, ketakutan, lalu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, dia ngechat si pelaku dengan bahasa cintaku, puasa sayang, dan itu kami hadirkan di sidang. Kami hadirkan, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan mengakui bahwa dia ngechat itu. Kemudian dia buat surat kronologis peristiwa, lalu di bawahnya ada bahasa dengan bahasa Jawa bahwa dia bersedia untuk menjadi istrinya. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, jangan-jangan ini pelakor yang gagal, kemudian berubah menjadi pelapor. Begitu jadinya, karena kalau kita runtut dengan dokumen otentik kami ketika kita bawa ke sidang, itu yang terjadi. Chatnya ada loh. Jadi chatnya itu dari 25 Mei, awal Juni, pertengahan Juni. Ini berarti kalau kita melihat persidangan ini yang punya bukti justru dari sisi terdakwa. Kami harus rajin. Sampai kami bikin video, foto tempat-tempatnya, karena seringkali antara jaksa dengan hakim nggak bisa membayangkan tempat itu. Cokro Kembang, Gubuk Cokro Kembang, Gubuk Cokro Kembang RST, Gubuk Sekretariat, dia nggak kebayang, hanya kami bantu. Biar ada masuk akal gitu loh, ini loh kayak begini. Kalau dari sisi korban saya malah bingung, apa ada yang seperti Pak Gede seperti ini yang bantu untuk kita bantu, karena apa? Kan tujuan kami mencari kebenaran material. Jaksa mencari kebenaran material, hakim mencari kebenaran material. Maka kami cari, ayo kita cari kebenaran material. Karena itu kami yang sampai ngotot tolong hadirkan saksi yang sudah di BAP polisi. Bukan saksi dari kami loh ya. Saksi yang sudah di BAP polisi tolong hadirkan, karena disebutkan di dalam dakwaan. Karena disebutkan loh dalam persidangan. Kayak begitu kami berusaha. Baik. Tapi ya udahlah. Kita rehat dulu sebentar ya.